Diingat-ingat bukan untuk dipraktekkan. Ini diingat-ingat untuk melihat tanda-tanda. Yaudah, kalau udah begitu selesai. Pertandingan menjadi teater. Pak Anies Baswedan semakin hari malah justru semakin menyala ya. Beda dengan Bapak Mulyono. Karena ya kita tahu Pak Anies Baswedan itu ketika diundang kemanapun gitu ya, di acara intelektual ya tentunya ya, beliau selalu datang. Yang kemarin itu di UGM dan dikerubuti banyak mahasiswa. Dari manapun datang untuk bertanya, begitupun untuk mengikuti kegiatan Pak Anies Baswedan. Dari keluar mana tuh kan? Ini cuma 35. Banyak kali yang kecarian sama manusia yang satu ini. Banyak. Bung Amin Rais masih hidup enggak? Masih sehat dia. Masih bikin konten dia masih. Nah, jadi mengharapkan pemerintahan Pak Prabowo bakal berbeda dalam arti lebih baik dari rezim Jokowi atau Mulyono merupakan harapan sia-sia. Yakin aku, kalian pasti kecarian karena kalian merindukan kata-kata motivasi dari dia kan? Kata-kata yang menghibur, mencerahkan, membuka wawasan. Dan kalian juga pasti merindukan kata-kata yang penuh dengan kelembutan. Kalian tahu enggak, ini salah satu orang suci di Indonesia. Karena apa? Bagi dia yang paling bersih, yang lain kotor. Aduh. Saudaraku, bangsa dan setanah air, tidak ada contoh dalam sejarah bangsa-bangsa di muka bumi. Ada seorang tokoh politik setelah lengser, makin tambah populer, makin besar pengaruhnya, dan makin besar kekuasaannya. Jadi belum pernah ada dan tidak akan pernah ada. Jika ada, pasti hanya dalam dongeng atau ya yang jelas tidak ada dalam realitas kehidupan. Popularitas dan pengaruh tokoh itu pasti makin memudar habis. Tetapi ribuan ternak Mulyono nampaknya merupakan perkecualian dalam sejarah dunia. Sudah jelas setelah OCCRP, the Organized Crime and Corruption Reporting Project, mencalonkan Mulyono sebagai salah satu pemimpin terkorup di dunia, ribuan ternak bayaran Mulyono mencoba menolaknya dengan segala cara. Tentu hasilnya nihil. Malah jadi bahan ejekan dan ketawaan dunia. Ternak Mulyono ini berpikir sesat, seperti sesatnya binatang ternak. Maaf ini kelihatannya kasar ya, tetapi itulah gambaran Al-Quran. Kawan ini menyangkut pautkannya dengan Al-Quran, bah. Iya. Masuk ternak Mulyono disangkut pautkan sama Al-Quran. Kau kalau sakit hati sama Pak Mulyono, jangan kau ikut-ikutkan ternaknya. Ternak yang mana ini? Ayam, domba, kambing, kucing. Ternak apa? Jangkrik. Apa sing jelas sing ngomong tuh jelas tuh, Mbak. Sampean iki sini. Wis tuwek, lambemu dijogo. Ndak usah diperalat kitab Al-Quran itu untuk menjelek-jelekkan lawan politikmu. Sampai ini jelek-jelekan Bapak Jokowi, terus terang aja ndak level. Sampai ini ndak levelnya Bapak Jokowi. Aduh.
Coba perhatikan kalian ya. Dia katakan apa coba? Tidak ada pemimpin setelah lengser yang dicintai rakyatnya, memiliki pengaruh, memiliki kuasa. Ya, setelah itu tidak ada lagi yang memperhatikan. Makanya kau jalan-jalan kau dulu ke Solo. Jogja Solo itu kalau nggak salah 1 jam, kalaupun macet 1,5 jam. Kau tengok dulu ke lapangan, bagaimana rumah Bapak Jokowi sudah berubah menjadi tempat berdharma wisata. Antriannya itu lebih-lebih daripada antrian di Cinemax 21. Coba bayangkan kalian dulu Kau dulu membayangkan sendiri ya. Ini video kau keluarkan kemarin setelah rilis OCCRP ya. Kau bilang katanya Ternak Mulyono di bagaimanapun juga dibilangin gak akan percaya. Lo sedangkan juga OCCRP juga ownernya juga bilang kami tidak menemukan bukti-bukti Joko Widodo melakukan politik melakukan korupsi dan juga mengkebiri demokrasi. Nggak ada. Sampai sekarang ku tunggu videomu nggak ada klarifikasi ataupun minta maaf. Kau sebut-sebutkan kami sebagai binatang. Aduh. Kau masukkan pula ke dalam. Aku jujur aja nggak mau kutampilkan ayat Al-Quran ini ya kan. Karena apa? Karena biarlah urusan dia sama yang di atas. Berdosa nanti aku kalau kutampilkan ayat Al-Qurannya nanti sama kalian. Kalau kalian mau tahu cari sendiri. Ternak Mulyono seperti di dalam Quran. Lampemu asem. Aku jujur aja ku bilang ya, paling benci kalau orang mencampur adukkan agama dengan politik. Benci kali. Mau agama apapun itu. Karena apa? Agama itu ya, adanya sistem agama itu diciptakan untuk mengontrol manusia. Dan agama itu semua ajarannya baik. Nggak pernah ada ajaran agama yang mengeluarkan ayat-ayat untuk membusukkan lawan politik. Nggak pernah. Aduh. Kau udah ulang tahun. Ulang tahun dulu kau, Pak. Kalau Megawati kan ketahuan kemarin baru ulang tahun 78. Ini kan begitu. Kami penasaran umurmu berapa. Ulang tahun dulu kau biar tahu kami. Aduh, inilah dia. Ya kalau orang sakit hati, jujur aja ku bilang, malaikat pun menasehati, nggak akan mau itu dengarkan sampai mati. Nggak ada. Makanya aku bilang kalau kalian tengok nanti masuk ke videonya, tonton kalian videonya itu. Ku persilahkan kalian tonton videonya, masuk ke dalam channelnya itu. Semuanya menyerang dan menjelek-jelekkan. Semua. Aduh. Jujur aja lah aku bilang kalau kau mau menjelek-jelekan, dia asal bikin konten selalu bawa Al-Quran. Mananya isi kepalanya ini sekarang? Punya moral enggak? Quran itu kitab suci. Kitab suci itu ya, itu isinya firman Allah. Dan di situ ada kisah-kisah, dan di situ ada nilai-nilai. Semua nilai positif ada di dalam Quran. Ini malah kau rusak. Aduh, kacau kau kawan, kacau. Aku nggak ngerti ya, jujur aja aku bilang, ini yang namanya Amin Rais nggak bisa disalahkan 100%. Kenapa bilang? Ini anaknya mana? Tolong dong, orang kalau udah tua, itu secara psikologi itu kan kembali kepada anak-anak. Kejiwaannya gitu loh ya, tolong dikontrol gitu loh, kontrol ya, jangan sampai kebablasan kayak gini. Serba salah gitu loh, Bapak Jokowi lagi masih menjabat presiden digituin sama dia, di ujung-ujung jabatannya juga digituin sama dia.
Sekarang sudah nggak menjabat pun Bapak Presiden Joko Widodo digituin juga sama dia. Apa jawaban Bapak Joko Widodo? Diam aja kan, artinya apa? Nggak penting. Kembali lagi ya, aku mau sampaikan satu kata bijak. Apa itu? Ya kan? Ingat ini ya. Singa akan diam dan tidak terpengaruh dengan gonggongan anjing. Singa itu nggak akan terpengaruh dengan gonggongan anjing, nggak. Udah gue bilang ya kan, menggonggong anjing di sana, menggonggong anjing di 1000 gonggongan anjing nggak terpengaruh dia. Tapi begitu ada satu singa muncul, oh siap siaga. Itulah singa. Bapak Jokowi bukan anjing. Beliau itu mentalnya singa. Gitu. Jadi bisa bedakan kalian ya, mana singa mana anjing. Ini umpama ya, ini kiasan. Jangan kalian, aku ndak mau kayak dia, ya kan? Kita yang membela Jokowi, kita yang melihat bagaimana positifnya apa yang dilakukan Bapak Jokowi, disamakan dengan ternak. Dipakai juga ayat Al-Quran untuk menjelek-jelekan kita. Lebih biada mana dia dengan kata-kata kiasan yang ku sampaikan tadi. Ya kalau dia bisa bikin kata kiasan, aku juga bisa bikin kata kiasan. Anjing menggonggong, Bapak Jokowi jalan terus. Aduh, sekarang begini ya, ini hitung-hitungan simpelnya saja ya. Apapun yang kalian gunakan untuk menyerang Bapak Jokowi ya. Sekarang begini, kelompok pembenci Jokowi ini ada dari RW 26. Anies dan kawan-kawan. Ada dari RT 16. RW 24 ya. RW 24. Ada dari RT 16. PDIP dan juga kawan-kawan. Kan begitu. Ada golongan orang suci. Ini dia main rise ini. Golongan orang suci nih. Si Tarwiyah. Ini golongan orang suci. Baru tahu kalian. Dan juga dari golongan pakar. Tahu kalian golongan pakar, di dalamnya itu ada pakar tata negara, ada pakar telematika, ada pakar agama, Din Samsudin, ada pakar kedokteran, Dokter Tiba, ada pakar apa lagi? Sekarang udah nambah pakar forensik, Reza Indragiri. Aduh, entah siapa yang ngasih orang itu pakar. Istilah pakar itu dalam loh artinya, itu nggak sembarangan itu. Aduh. Jadi bagaimanapun ya, serangan yang mereka berikan bertubi-tubi kepada Bapak Jokowi dan juga Bapak Gibran Rakabuming Raka dan juga keluarga yang lain, nggak mempan. Sia-sia. Karena apa? Begini ya, secara politik ya, Bapak Joko Widodo itu presiden presiden ke-7 Republik Indonesia ya. Dan juga Bapak Jokowi itulah yang bisa dikatakan ya, oleh karena pekerjaan tangan beliau, maka Bapak Prabowo itu bisa jadi presiden. Jadi ketika ada serangan ya yang menyerang Joko Widodo dan juga keluarganya kayak kemarin itu Bapak Prabowo itu marah besar. Dan kalian tahu, dia akan melakukan operasi gerilya. Hati-hati. Dia itu prajurit. Begitu loh. Salah satu karakter seorang prajurit tidak akan pernah mengkhianati temannya. Dia dia tahu mana yang teman, mana yang lawan. Kan begitu. Apalagi Amin Rais. Nampak kali penjilatnya. Begitu Bapak Prabowo dinyatakan menang, langsung datang dia menyalam.
Setelah itu partainya mengatakan kami deklarasi bahwasanya kami akan mendukung pemerintahan Bapak Prabowo. Bursik. Padahal jujur aja aku bilang, ada nggak ada dia, nggak ada masalah. Nggak ada urusan. Nggak kekurangan tenaga kita. Alah. Makanya aku bilang, ya kan kalau orang-orang ini gitu-gitu aja kerjanya, nggak ada yang lain. Nyinyir aja. Masalah makan gratis nyinyir. Begitu digalakkan masalah makan gratis, Bapak Prabowo ngasih makan gratis ya, juga termasuk di situ uangnya pribadi, semua diam. Nggak ada yang berani komentar kan? Karena apa? Nanti dibilang, udah apa rupanya kau kasih sama negara ini? Ada juga yang nanya sama Opung Parbelak, kau apa rupanya sudah kau lakukan untuk negara ini? Banyak. Apa itu? Aku selalu berusaha menangkis berita-berita hoax yang ditujukan kepada pemerintah untuk merusak keutuhan bangsa ini. Makanya Opung Parbelak mulai dari pemilu kemarin, dari Pilpres kemarin sampai sekarang selalu berusaha menangkal berita hoax, menangkal fitnah, dan juga menangkal berita yang ingin menyudutkan pemerintah. Sudah lebih dari cukup. Ya iya dong, aku nggak punya uang. Nggak bisa, aku masih belum punya uang triliun kayak Bapak Prabowo sehingga bisa ngasih makan gratis. Kan begitu, aku masih belum punya uang untuk membangun sekolah. Aku masih belum punya uang untuk membangun infrastruktur. Paling tidak, aku berusaha menyadarkan rakyat dan juga teman-teman yang memang mau disadarkan. Untuk tidak menerima begitu saja berita-berita negatif, miring, pesimistik yang mengganggu keutuhan bangsa ini.